Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang pada kegiatan webinar komunitas belajar guru penggerak Junjung dengan topik Kiat Jitu lolos tahap 2 CGP angkatan 11 sharing bersama guru penggerak Junjung. Perkenalkan, saya Alia Yovika dari SMP Negeri 29 Sejunjung. Saya selaku host pada kegiatan kita sore hari ini. Puji syukur tak lupa kita kirimkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di rumah. Salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Penjab Guru Penggerak Kabupaten Sejunjung sekaligus sebagai Ibu Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sejunjung, Ibu Ade Primawati STMP. Yang selanjutnya yang terhormat Ibu Bapak narasumber Bapak Tony Saputra MPD, Ibu Francisca Octavia SPD, Ibu Ria Astarina SPD, kemudian Ibu Moderator Ibu Herlin Variani. Seterusnya kepada seluruh peserta kegiatan yang hadir pada sore hari ini. Kegiatan ini bertujuan membantu Bapak Ibu calon penggerak angkatan 11 dalam menghadapi simulasi mengajar dan wawancara di tahap 2 ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Disilakan. Mengalir lembut
berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, baik Bapak Ibu, kita masuk ke selanjutnya. Namun sebelum itu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ya dari luar Kabupaten Sejunjung yang sudah hadir dari Jember, kemudian dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pembukaan dari keynote speaker kita oleh Ibu Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sejunjung kepada Ibu Ade Primawati ST MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alia sebagai host. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, pada kesempatan ini Kombel Guru Penggerak Kabupaten Sejunjung melaksanakan coaching klinik untuk teman-teman guru penggerak yang sudah lulus seleksi pertama program guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu, perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh host bahwa kami selaku Penjab Kabupaten Sejunjung, untuk Kabupaten Sejunjung kita mulai mengikuti program guru penggerak itu dari angkatan 6. Dari angkatan 6 ini kita sudah menghasilkan 56 guru penggerak. Untuk angkatan 7 ada 11 guru penggerak, dan di angkatan 8 Desember kemarin 2023 kita sudah meluluskan 34 orang guru penggerak. Sedangkan untuk angkatan 9 kita masih dalam proses Lokakarya 4 yang ini akan dilaksanakan nantinya tanggal 17 Februari tahun 2024. Bagaimana dengan angkatan 10? Di angkatan 10 Kabupaten Sejunjung, alhamdulillah ini merupakan peserta terbanyak mulai dari 6, 7, 8, dan 9. Angkatan 10 itu kita lulus untuk seleksi program guru penggerak itu sebanyak 203 orang Bapak Ibu. 203 orang, dan ini direncanakan akan dimulai pada bulan Maret. Jadi kini masih proses persiapan, nanti akan Maret, dari bulan Maret kita akan memulai kegiatan Lokano angkatan 10. Bagaimana dengan angkatan 11? Bapak Ibu yang tergabung di sini, tadi informasi dari host ada yang tidak saja dari Kabupaten Sejunjung,
Selamat bergabung Bapak Ibu yang di luar Kabupaten Sijunjung. Silakan mendengarkan. Bapak dan Ibu, untuk angkatan 11 ini masih dalam proses seleksi. Sesuai dengan lini masanya, ini akan dimulai sekitar bulan Mei tahun 2024. Bapak Ibu, Eh, Bapak Ibu calon yang mengikuti seleksi guru penggerak, eh, seperti kita tahu bahwa jantungnya pendidikan guru penggerak ini akan mencari potensi-potensi dari guru penggerak yang akan menjadikan pendidikan menjadi katalisator bagi program pendidikan Indonesia. Sesuai tadi kalau Bapak Ibu dengar, kalau guru penggerak angkatan 6 atau di sini ada pengajar praktek atau yang sudah terbiasa dengan Mars Guru Penggerak, Bapak Ibu bisa dengarkan gitu lirik guru penggerak itu seperti apa. Dari kata-kata bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Gitu. Jadi memang tekad Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak itu memang harus dari hati Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu sudah menjalani proses yang sangat panjang, mulai dari pendaftaran, mulai dari submit, mengirim esai, Bapak Ibu menyelesaikan eh, portofolio yang harus Bapak Ibu unggah di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah untuk tahap berikutnya. Bapak Ibu, eh, sampai saat ini kita sama-sama tahu bahwa guru penggerak itu adalah satu-satunya jalan untuk diproyeksikan eh, menduduki jabatan-jabatan krusial pimpinan pembelajaran, yaitu Kepsek dan pengawas. Ini salah satunya ya, tidak mesti harus guru penggerak itu menjadi Kepsek dan pengawas, tapi ini merupakan salah satunya jalan. Untuk sampai saat ini tidak ada jalan lain selain menjadi guru penggerak untuk diproyeksikan menjadi pimpinan pembelajaran. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus sampai dengan tahap ini. Bapak Ibu gunakan kesempatan sebaik-baiknya karena tidak semua yang mengajukan. Kalau kandidat sih banyak Bapak Ibu. Untuk angkatan 11 ini, Kabupaten Sijunjung kita yang mendaftar itu sebanyak 949 orang. Dan yang mengajukan, yang mengirim esai sampai dengan submit itu ada 532. Dari 532 ini, Bapak Ibu lah yang terpilih untuk lulus tahap 1, yaitu sebanyak 324. Nah, Bapak Ibu merupakan sudah disaring nih, kalau kita melakukan penyaringan, ini sudah beberapa kali saring gitu. Jadi Bapak Ibu merupakan adalah orang-orang yang sudah berjuang untuk menjadi calon guru penggerak. Calon guru penggerak. Eh, Pembekalan ini eh, perlu kita lakukan kegiatan ini agar Bapak Ibu nantinya perlu persiapan karena wawancara dan proses mengajar ini, praktek mengajar ini merupakan tahapan dari penilaian apakah Bapak Ibu lulus untuk guru penggerak. Kalau kita lihat lini masanya, Januari sampai Maret ini Bapak Ibu sudah masuk ke tahap simulasi dan wawancara. Kami yakin mungkin ada dari beberapa peserta yang ikut webinar ini sudah ada mungkin di SIM PKB-nya jadwal untuk wawancara gitu. Mungkin ini eh, agak terlambat kalau tidak salah kita punya jadwal sebentar wawancara dan rekrutmen itu di rekrutmen CGP angkatan 11 itu ini masanya mengajar itu simulasi mengajar itu adalah dari tanggal 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Sedangkan nantinya pas wawancara adalah 15 Februari dan 19 sampai dengan 19 Maret. Bapak Ibu tanpa mengikuti simulasi mengajar Bapak Ibu tidak akan lanjut ke tahap wawancara. Jadi memang harus dilalui simulasi mengajar, nanti barunya Bapak Ibu ke tahap wawancara. Bapak Ibu sekalian, dalam proses ini kami sekali lagi mengingatkan bahwa eh, kami berharap bahwa Bapak Ibu dalam menjalankan ini dengan sepenuh hati. Dalam sepenuh hati, dalam arti kata Bapak Ibu berkomitmen dengan
diri sendiri, bertanggung jawab, dan tepat waktu dalam menjalankan proses seleksi ini dengan cerdas, ikhlas, tuntas, dan berkualitas. Bapak Ibu, sejauh ini Bapak Ibu menjalankan program, melakukan tes itu tetap menjaga integritas dalam eh, proses-proses berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ingatkan bahwa Bapak Ibu tetap update SIM PKB. Jangan nanti ada beberapa kejadian, misalkan eh, setelah misalkan mendaftar atau seleksi, terus tidak dilihat di akun SIM PKB-nya. Padahal di akun SIM PKB itulah nantinya jadwal bagaimana jadwal mengajar dan jadwal wawancara dan feedback nanti yang ada Bapak Ibu bisa lakukan di situ. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini nanti Bapak Ibu dapat bertanya kepada teman-teman yang dari angkatan 6 yang sudah menjadi guru penggerak dan ada juga narasumber yang sudah menjadi kepala sekolah. Sesuai yang tadi kami sampaikan bahwa memang salah satu jalan kita untuk jadi kepala sekolah dan pengawas itu memang dari guru penggerak. Kita sudah melantik beberapa dari guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu, kami harapkan tidak menyerah karena kami yakin Bapak Ibu lah guru-guru hebat, baik itu dari jenjang PAUD, SD, SMP maupun SMA. Karena kami tidak akan tidak akan eh, berwarnanya suatu program kalau hanya diikuti oleh satu jenjang saja gitu. Ada beberapa kegiatan yang misalkan diikuti oleh SMA saja gitu. Jadi kita dapat belajar itu berkolaborasi baik itu lintas jenjang maupun jenjang PAUD, SD, SMP maupun SMA. Bapak Ibu, jika ada nantinya terjadi terkendala, nanti boleh Bapak Ibu di-share sama host atau moderator nomor telepon kami sebagai penjab. Apabila nantinya ada kendala Bapak Ibu pada saat jadwal simulasi mengajar dan eh, wawancara itu eh, yang tidak bisa dilaksanakan, nanti akan kita coba cari solusinya. Yang pasti Bapak Ibu tetap jalin komunikasi dengan tim asesor, tim fasilitator, bagaimana untuk menyusun jadwal yang sudah ditetapkan. Ini merupakan prioritas utama. Jadi Bapak Ibu tolong lihat lagi jadwal. Kalau misalkan dempet jadwal Bapak Ibu pada saat simulasi mengajar itu dengan jadwal mengajar di kelas, Bapak Ibu bisa sesuaikan jadwalnya. Jangan sampai program guru penggerak ini hak anak dalam belajar itu menjadi hilang. Jadi tetap ini dibicarakan dengan guru-guru lain dan juga kepala sekolah bagi yang tidak bagian tidak kepala sekolah. Kami yakin yang ikut guru penggerak ini masih ada juga kepala sekolah yang berminat untuk menjadi pengawas. Bapak Ibu, nanti pada saat tes kedua ini, Bapak Ibu nanti coba diskusi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin trik-trik inilah yang nanti akan di-share, yang akan dibagikan oleh teman-teman dari guru penggerak. Misalkan Bapak Ibu dalam mengajar itu posisinya bagaimana, apakah harus berdiri, harus duduk, apakah nanti uh, dalam misalkan kita dalam perjalanan pulang sekolah jadwalnya itu bisa dilakukan Zoom, hal-hal seperti ini, tolong Bapak Ibu pastikan lagi pada saat jadwal Bapak Ibu wawancara, pada saat mengajar itu tidak di apa ya, disambil tidak ada pekerjaan sampingan yang tidak menjadi prioritas. Jadi kami harapkan kita sama-sama berjuang. Kami juga berharap Bapak dan Ibu lulus dalam seleksi kedua ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu kami eh, harapkan tetap jaga kesehatan karena proses kita masih panjang. Kami kalau mulai mendaftar kalau tidak salah dari mulai Oktober gitu ya. Nanti seleksi-seleksi nanti sampai dengan Maret. Dan Bapak Ibu, insya Allah kalau lulus guru penggerak, lulus calon guru penggerak dan mengikuti pendidikan guru penggerak juga akan mengikuti program ini selama
rata-rata 6 bulan ke depan. Rata-rata 1 bulan itu kita nanti adakan lokakarya dan Bapak Ibu dapat berkumpul bersama guru-guru penggerak di Kabupaten Sijunjung dengan didampingi oleh pengajar praktik. Yang pasti Bapak Ibu tidak boleh lengah, tidak boleh lelah, tapi jangan boleh lelah tapi jangan menyerah. Lelah ya pasti lelah karena banyaknya tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Tapi Bapak Ibu, kami yakin kalau keinginan kita, niat baik kita untuk lulus seleksi program guru penggerak, kami yakin Bapak Ibu bisa untuk melaksanakannya. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kita niatkan bersama dapat berjalan sebaik-baiknya. Silahkan dicermati dan berdiskusi apa yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan praktek mengajar dan wawancara. Kami mohon maaf jika tidak ada yang berkenan dalam penyampaian tadi, dan juga terima kasih kepada Kombel Guru Penggerak. Ini mungkin webinar pertama ya Bu Nopi atau Bu Iya, Ibu. Pertama, Paroni. Ibu. Ya. Jadi kayaknya ini cuma 100 ya kapasitasnya. Ya, untuk 100 partisipan, Ibu, ternyata Iya, mungkin membludak, Ibu. iya, ini mungkin kita bisa diskusikan Siap. bagaimana nantinya pada saat Kombel pas kita webinar lagi kita pakai fasilitas yang bisa menampung lebih banyak lagi. Jadi Siap, selamat Bu. kepada Kombel Guru Penggerak di Kabupaten Sijunjung. Ini merupakan gabungan dari Angkatan 6, 7, 8, dan sebentar lagi kalau Angkatan 9 bisa menyelesaikan sampai dengan eh, Loka 7 nanti juga akan bergabung ke komunitas guru penggerak Kabupaten Sijunjung. Demikian, mohon maaf kami sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu menyampaikan tentang kegiatan guru penggerak. Kemudian kita masuk, tidak sabar ya Bapak Ibu menunggu kegiatan inti dari kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu sharing bersama guru penggerak angkatan 6, 7, kemudian bagaimana kita menghadapi Kiat Jitu lolos simulasi mengajar dan wawancara. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung berikan kepada Ibu moderator kita, Ibu Herlin Variani. Kepada Ibu, disilakan. Terima kasih sebelumnya Ibu Ovi. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Tadi berhubung Ibu Ovi mengawalinya dengan pantun, kami juga ingin mengawalinya dengan pantun Bapak Ibu yang dibuat secara kilat. Badan terlihat kekar, umurnya tua. Bawa pedang, belum tentu petani. Apa kabar Bapak Guru Istimewa, Bapak Ibu Guru Istimewa? Selamat datang di webinar ini. Keselokek nan menangan, enaknya bermain bersama keluarga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan semangat yang paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah ya kita sudah bisa bergabung di Ada webinar sertifikat ini. enggak? Mohon maaf Bapak Ibu, kita selama kegiatan dinonaktifkan terlebih dahulu ya mic-nya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di dalam ruang Zoom ini. Semoga kegiatan kita ini diberikan kelancaran oleh Allah. Selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kabit ya, beliau luar biasa, masih muda tapi sudah memiliki amanah yang luar biasa. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Kombel GP Sijunjung beserta rekan-rekan semuanya. Seterusnya Bapak Ibu hebat yang telah bergabung di webinar ini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja kegiatan kita ini ya. Kita kulik bersama apa sih trik-trik jitu dari teman-teman kita ini sehingga lolos menjadi untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ini rata-rata teman-teman yang terlibat di Kombel GP rata-rata udah jadi kepala sekolah dan sebentar lagi siap-siap menerima SK pengawas ya Bu Novi ya, luar biasa sekali. Insya Allah teman-teman di sini
teman-teman berprestasi, walaupun sebenarnya jabatan kepala sekolah dan pengawas bukan sesuatu yang kita kejar, karena impian yang utama adalah pembelajaran berpihak pada siswa, menjadi pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya mulai mendominasi pembicaraan, kita serahkan terlebih dahulu untuk berbagi triknya kepada Ibu Lydia Francisca Octavia. Kepada Ibu Lydia kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang buat teman-teman, rekan-rekan guru CGP yang nanti akan menghadapi tahap kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini sebagai pengurus atau sebagai kombel dari guru penggerak Si Junjung. Jadi kami di sini akan berbagi pengalaman nih Bapak Ibu, berbagi pengalaman tentang hal-hal yang telah kami hadapi pada saat tahap 2 CGP angkatan 6 kemarin. Jadi di sini kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan narasumber, kita adalah teman berbagi. Di sini juga ada beberapa GP angkatan 6 dan angkatan 7 yang juga akan membagikan pengalamannya sehingga diharapkan nanti akan bisa bisa diambil trik-triknya nih untuk Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan seperti kata Bu Penjab tadi. Oke, saya izin saya screen dulu. Apakah sudah jelas Bu Erlin? Jelas Bu? Jelas Bu ya, oke. Jelas. Jadi di sini ada beberapa poin nih Bapak Ibu. Jadi yang kami buat, nanti ada teman-teman guru penggerak lain yang akan menambahkan kalau sesuai dengan pengalaman ya teman-teman semua, sesuai dengan pengalaman kita, karena kita kan macam-macam nih pengalamannya, berbeda-beda. Oke, jadi yang pertama kita masuk aja nih, masuk pada simulasi mengajar. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan ruangan dengan pencahayaan yang cukup, tidak berisik atau bising, nyaman untuk kita melakukan simulasi. Oke, untuk poin yang pertama ini saya cerita nih pengalaman saya. Ada beberapa teman yang menggunakan sekolah untuk simulasi belajarnya, gitu kan. Dan untuk saya kemarin, saya tidak menggunakan kelas di sekolah karena berhubung dengan sinyal yang di sekolah tidak bagus, sehingga saya menggunakan kamar saya sendiri untuk simulasi mengajar. Tuh. Jadi karena memang jaringan internet itu harus stabil, yang poin kedua. Jadi memikirkan hal itu, makanya saya menggunakan kamar untuk simulasi mengajar. Lalu dalam kamar itu saya menyiapkan karton putih sebagai whiteboard-nya, dan saat simulasi mengajar dimulai, kata asesornya, saya minta izin kepada asesor, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa menghadirkan kelas yang sebenarnya atau melakukan simulasi di sekolah. Saya bisa melakukan di sini karena jaringan internet di sekolah tidak memadai atau tidak bagus untuk simulasi. Terus menurut kata asesornya, tidak apa-apa Bu, kami menghargai apapun yang Ibu lakukan. Karena kita kan cari cara ya, untuk guru-guru penggerak, cari cara apapun kita lakukan agar kegiatan kita bisa dilaksanakan. Jadi untuk teman-teman yang terkendala sinyal di sekolahnya, tidak ada sinyal atau jelek, boleh mencari tempat yang dirasa jaringannya cukup memadai. Jadi tidak harus di kelas, tidak harus menggunakan infocus, karena saya waktu itu tidak pakai infocus, tidak pakai laptop juga. Jadi yang saya lakukan adalah menyiapkan perangkat ajar, materi ajar, dan seperti apa yang akan kita ya sesuai dengan RPP deh, sesuai dengan RPP kita gitu. Nah, jadi itu yang pertama untuk ruangan ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus ke sekolah nih kalau misalnya jaringannya tidak bagus. Yang kedua tadi jaringan internet harus stabil, itu sudah jelas. Yang ketiga KTP nih Bapak Ibu, jangan lupa siapkan KTP di dekat kita, karena yang pertama akan ditanya itu KTP-nya. Kalau sesuai KTP-nya dengan kita, maka nanti akan berlanjut simulasinya. Tapi kalau tidak, itu biasanya diblok. Jadi ada beberapa yang salah, KTP-nya salah, KTP-nya beda dengan orang, itu gugur mereka di situ. Yang keempat, ini tadi kita persiapkan materinya, kita persiapkan media dan alat peraga seperti yang ada di RPP. Jadi waktu saya kemarin, karena saya menggunakan di kamar, saya print alat peraga, saya tempel di dinding, terus kameranya saya ikatkan ke alat peraganya gitu. Jadi itu yang saya lakukan, direkatkan ke media.
Nah, jadi sesuai dengan RPP ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di RPP-nya ada, di simulasinya juga ada gitu. Terus yang nomor 5, yang kelima, kita kan RPP-nya didesain untuk 2 JP ya Bapak Ibu ya, yang kita kirimkan pada tahap 1. Jadi itu kan 2 JP. Jadi kita harus melatih agar RPP yang 2 JP itu bisa kita lakukan dalam waktu 10 menit saja. Itu bisa kita latih bersama teman atau kita latih sendiri mulai dari pembukaannya sampai penutup. Jadi kita sesuaikan waktunya harus 10 menit. Kenapa? Karena nanti akan ada peringatan dari asesornya. Misalnya, Bu, 5 menit lagi, Bu, 3 menit lagi. Itu kalau kita tidak persiapkan, itu nanti akan kelabakan. Misalnya kita masih di pembukaan sudah 5 menit ternyata. Belum lagi masuk ke dalam intinya. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua agar melatih agar RPP kita nanti berjalan sesuai dengan 10 menit itu. Dan kalau diusahakan tidak ada langkah-langkahnya yang tinggal. Kalaupun nanti akan ada yang tinggal, misalnya terlupa atau apa, itu tidak menjadi masalah. Oke, yang keenam, ini simulasi mengajarnya dilakukan senyata mungkin nih, Bapak Ibu. Kita kan hanya bertiga, waktu itu asesornya ada 2 orang yang Berlinnya. Jadi kita bertiga nih dengan asesornya. Tapi asesor tidak sebagai murid, gitu Bapak Ibu. Asesor bukan murid. Jadi asesor itu hanya memperhatikan saja. Kita memang sendiri. Ya, jadi yang kita lakukan adalah kita seakan-akan ada murid di depan kita. Tapi asesor tidak kita libatkan nih Bapak Ibu. Jangan nanti dilibatkan. Ayo Pak, silakan maju ke depan gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi asesor tidak terlibat selama proses pembelajaran. Jadi kita seperti berada di kelas nih bersama dengan murid. Misalnya kita mulai dengan ice breaking dulu, kita doa dulu, gitu kan. Ambil absen dulu. Memang seperti kita mengambil absen di kelas gitu. Tapi jangan banyak-banyak nih. Misalnya kita sebutkan hanya 1 atau 2 orang saja nih muridnya. Oke, lalu aktifkan interaksi dan perbanyak kegiatan yang berpusat kepada murid. Ini kan jadi berpusat kepada murid nih teman-teman, Bapak Ibu. Misalnya kita jangan banyak berbicara, menyampaikan materi, banyak pada kegiatan. Waktu trik saya memberikan RPP yang bukan pertemuan pertama. Jadi saya berikan RPP yang pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Kalau pertemuan pertama biasanya kita akan menyampaikan materi nih Bapak Ibu. Nah, pertemuan pertama kan materi biasanya kita sampaikan kepada anak. Pertemuan keduanya baru banyak latihan. Nah, jadi saya kemarin itu saya memberikan pertemuan yang kedua. Jadi di sana semua latihan gitu. Jadi semua anak yang aktif gitu. Misalnya kita adakan game pertama untuk asesmen formatifnya. Terus yang kedua kita adakan lagi diskusi kelompok untuk asesmen sumatif. Gitu. Jadi memang kegiatan saat itu saya usahakan untuk berpusat kepada murid. Gitu. Terus yang ketujuh nih, setelah simulasi mengajar nih Bapak Ibu, kita ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ini hanya beberapa jenis pertanyaan yang mesti saya ingat. Yang pertama itu biasa ditanyakan kekurangan dan kelebihan selama pembelajaran. Jadi misalnya pertanyaan ini seperti ini. Bagaimana Ibu? Apakah sudah puas dengan pembelajaran tadi? Apakah sudah sampaikah tujuan pembelajarannya? Lalu kekurangannya apa sih yang Ibu rasakan selama pembelajaran tadi? Itu beberapa pertanyaan. Dan juga ditanyakan seputar penilaian nih Bapak Ibu, penilaian yang digunakan dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Salah satunya mengenai penilaian ini ditanyakan waktu itu, ada nggak cara lain yang Ibu gunakan untuk mengambil penilaian dari siswa selain dari yang Ibu gunakan hari ini? Itu saya ingat. Jadi ada nggak yang lain, cara lain untuk menilai, kata asesornya. Oke, jadi yang terakhir itu hindari berdebat ya, dan jangan lupa berterima kasih atas bimbingan asesor. Jadi selama simulasi mengajar ini Bapak Ibu, kita memang harus mempersiapkan mental ya Bu Herlin juga ya, mental kita, dan jangan takut. Kenapa? Karena asesor itu bukan menguji. Jadi asesor tidak akan pernah menyalahkan cara Ibu belajar salah, cara Ibu menyampaikan salah, tidak. Jadi tidak ada
Jadi asesor tidak menyalahkan, gitu. Asesor hanya akan memancing atau ingin mengetahui lagi tentang apa yang telah kita lakukan. Selama RPP yang kita sampaikan itu, yang kita lakukan itu adalah RPP yang sudah kita gunakan, RPP kita sendiri, RPP yang sudah biasa kita lakukan, itu tidak akan ada masalah menurut saya. Begitu nih cerita tentang simulasi mengajar nih Bu Erlin. Bagaimana Bu Erlin? Apakah kita dengar cerita yang lain nih teman-teman yang lain atau bagaimana nih Bu? Baik Ibu Langsung Lydia, ke berarti wawancaranya. cukup untuk sementara ya Bu Lydia ya. Iya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lydia. Luar biasa ya Bapak dan Ibu, pengalaman Ibu Lydia ada yang beberapa poin yang saya catat, dan salah satu itu simulasi di kamar gitu ya. Ini saking Ya. ngototnya pengen ikut seleksi nih Bapak Ibu ya. Ditambah lagi HP diikat gitu ya. Dan ternyata memang guru-guru penggerak itu adalah orang-orang yang tidak mau berdamai dengan suasana nyaman dan pantang mengalah dengan rintangan. Kalau rintangan itu bisa kita kalahkan, kenapa kita harus menyerah begitu Bapak Ibu ya? Baik, luar biasa sekali kisah dari Ibu Lydia. Untuk sementara nanti Bapak Ibu silakan dipersiapkan terlebih dahulu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri berikutnya. Kepada Bapak Roni kita persilahkan, beliau juga sudah menjadi seorang kepala sekolah Bapak Ibu, dan begitu diidolakan oleh guru-guru senior di kecamatan kita karena sangat pengertian dan penuh wibawa walaupun usia masih muda gitu kan. Kepada Bapak Roni Saputra MPD persilahkan. Halo Bapak Roni, apakah Bapak Roni ada di tempat? Atau jangan-jangan tadi terlempar dan tidak bisa masuk lagi? Oh, ada, silakan Pak Roni yang sudah tersenyum-senyum manis. Pak Roni. Pak Roni Ganteng. Iya, Pak Armon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Ibu Bapak guru hebat. Satu yang saya tangkap tadi, idola apa tadi kurang-kurang jelas, Berlin. Idola ibu-ibu senior Bapak Roni. Oke. Baik, selamat sore Ibu Bapak guru hebat di dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini senang sekali bisa berkumpul bersama ayah dengan Ibu Bapak semua. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ibu Penjab yang juga sekaligus Kepala Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sejunjung yang sudah bersedia hadir di ruang maya kita pada petang ini. Mohon maaf Pak Roni, Ya. suaranya hilang. Kurang Itu. Sudah kah? Sudah kah? Sudah Berlin? Sudah Bapak Roni. Oke, terima kasih. Ibu Bapak, mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagi cerita tentang mengikuti seleksi tahap kedua pendidikan guru penggerak. Yang pertama, waktu simulasi mengajar dulu. Saya bidang studi penjas, Bapak Ibu. Mungkin kawan-kawan di sini juga banyak juga yang penjas. Saya lihat tadi Pak Bambang Kurnia, Pak Armon yang saya kenal, nih siapa lagi Pak Yusriadi juga yang saya kenal tadi. Yang pertama mungkin trik awalnya selain apa yang disebutkan, apa yang disampaikan narasumber sebelumnya, menyiapkan ruangan yang kondusif, kemudian peralatan-peralatan pendukung seperti hotspot, laptop, dan lain-lainnya. Dalam melaksanakan simulasi mengajar, itu memang kita perlu trik awalnya dulu latihan, Bapak Ibu. Kita cobakan dulu RPP yang 2JP itu bisa menjadi 10 menit. Tapi substansinya sampai. RPP-nya 2JP dilaksanakan selama 10 menit dengan substansinya sampai dari pembukaan sampai penutupan. Jadi awalnya
kita lakukan dulu latihan. Ya, latihan. Kemudian juga dengan melibatkan rekan sejawat untuk memantau ketika saat kita latihan apa sih yang kurang, apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu dikurangi gitu kan. Jadi terlihatlah di situ nanti ketika kita pas melaksanakannya di depan asesor, 2 orang asesor, waktunya pas. Memang nanti asesor akan mengingatkan 2 menit sebelum berakhir, kita akan diingatkan masalah waktu. Cuma takutnya kita nanti apakah waktu yang akan tersisa ini bisa sampai ke akhir kita nantinya ke penutupan. Memang langkah pertama yang saya lakukan dulu adalah latihan. Kemudian dalam melaksanakan simulasi mengajar itu ketika simulasi kegiatan intinya itu kita coba laksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tahu waktu coaching kemarin juga mungkin Ibu Bapak sudah menerima dari Pak Otong kalau saya nggak salah ya, dan sebagai narasumbernya ada 4 kompetensi kalau saya masih ingat, 4 kompetensi yang dinilai waktu simulasi mengajar. Yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid. Bagaimana kita mengembangkan kelas itu pembelajaran yang mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid. Nah, di situ bagaimana trik kita supaya pembelajaran itu mempertimbangkan kebutuhan murid. Kemudian kompetensi yang kedua, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi memang inti-inti sarinya mempertimbangkan strategi-strategi yang kita pakai itu bisa membantu murid dalam memperoleh atau menerapkan pengetahuannya. Yang biasanya kita bisa laksanakan 2 JP, ini harus 10 menit. Jadi bagaimana kita mengkompresnya itu supaya substansinya dapat. Nah, kemudian yang ketiga, kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Kemudian kompetensi yang keempat, apa yang disampaikan Pak Otong, coaching. Desain proses belajar mengajar yang efektif. Nah, Ibu Bapak, apa yang disampaikan Bu Lydia Francisca tadi, memang ketika selesai nanti melaksanakan simulasi, itu akan ada, seingat saya, 5 pertanyaan, Bapak. 5 pertanyaan nanti dari asesor yang akan kita jawab. Yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang kita lakukan tadi? Yang kedua, ini boleh di-sharing ke pertanyaannya Bu Elina, boleh ya? Boleh, oke, siap. Yang kedua, apa tujuan dari pembelajaran tadi? Kemudian yang ketiga, seandainya pembelajaran ini dilaksanakan di kelas, hal berbeda apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Hal berbeda apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Seandainya pembelajaran ini dilaksanakan secara luring di kelas. Kemudian, apa bentuk penilaian? Bentuk penilaian yang dilakukan terhadap pembelajaran yang tadi. Kemudian yang kelima, untuk apa penilaian itu cara gunakan? Kalau saya kemarin jawabnya waktu simulasi, penilaian itu saya gunakan untuk mengetahui serapan serap murid terhadap materi. Yang kedua yaitu untuk perbaikan pembelajaran saya untuk ke depannya, bahan refleksi bagi saya untuk pembelajaran ke depannya. Kemudian selama proses simulasi itu dalam pembelajarannya saya memang melibatkan siswa ini berkegiatan kelompok.
disitulah saya nanti bisa menagih atau meminta produk dari setiap kelompok itu berdasarkan nanti minat belajar mereka masing-masing. Jadi agak disisipkan di situ diferensiasinya. Di produknya saya minta bukan hanya dalam bentuk tulisan, bukan hanya dalam bentuk presentasi penyampaian secara lisan dari hasil kerja kelompok mereka, tapi bagaimana mereka akan menampilkan hasil kerja kelompok mereka ini sesuai dengan minat mereka atau minat dari kelompok itu secara umum. Jadi di situ terlihat diferensiasinya. Kemudian dalam melaksanakan simulasi itu lakukanlah dengan senyaman mungkin. Lakukan senyaman mungkin seolah-olah memang di dalam ruangan itu ada siswa. Apa yang disampaikan Bu Jaya tadi, asesor tidak menilai, tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan, membutuhkan apa yang kita lakukan. Tapi asesor akan menilai bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran selama 10 menit itu. Dan intinya yang 4 kompetensi yang disampaikan tadi itu dapat. Nah, lakukan senyaman mungkin, lakukan dengan rileks, kemudian libatkan peserta didik, banyaklah melibatkan peserta didik dalam proses itu, jangan sampai peran kita terlalu dominan pada proses pembelajaran itu. Jadinya nanti seperti kita berceramah. Jadi, Bang, itu trik waktu saya dulu melaksanakan simulasi mengajar. Kemudian ketika wawancara, Bapak mungkin sudah ada yang telah melaksanakan simulasi mengajar barangkali ya, karena sudah ada ya beberapa yang mungkin sudah lewat simulasi mengajarnya, sudah melaksanakan simulasi mengajar. Kemudian dalam seleksi wawancara itu memang kita dimintakan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya apa yang kita rasakan, apa yang kita pernah alami, itulah yang akan kita sampaikan. Jangan sekali-sekali pernah memberikan jawaban karena yang sifatnya kita karang. Memang dasar dari pertanyaan dari asesor adalah apa yang kita isikan pada esai. Cuma itu kan lebih kepada normatif. Gitu. Asesor inginnya yang konkret. Yang konkret apa yang benar-benar kita pernah alami. Apa yang benar-benar kita pernah rasakan, itulah yang diminta oleh asesor. Ceritakan yang sebenarnya. Saya juga pernah ditanya juga, ini mungkin terkait dengan konflik di lingkungan kerja kita. Pernahkah Anda berkonflik atau bermasalah atau dengan rekan sejawat atau pimpinan? Jawab saja pernah, kalau memang itu pernah, dan apa? Jujur saja. Berikan jawaban yang jujur, apakah itu. Nah, ada 3 aspek setidaknya Bapak Ibu dari pertanyaan kita. Apa? Dari pertanyaan area asesor itu setidaknya ada 3 aspek yang ingin diketahui oleh asesor. Apa? Bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menjalaninya. Kemudian yang ketiga, apa dampaknya? Apa hasilnya? Bagaimana dampaknya setelah kita melaksanakan itu?
apa permasalahannya, bagaimana pemecahan permasalahannya, dan apa dampaknya. Setidaknya 3 komponen itu ada dalam setiap jawaban kita terhadap apa yang ditanyakan oleh asesor. Apakah itu terkait dengan pengambilan keputusan, apakah itu terkait dengan membina hubungan positif dengan rekan sejawat, pimpinan, atau juga wali murid, masyarakat sekitar mungkin. Nah, berikanlah jawaban yang memang jawaban yang konkret. Kemudian kematangan beretika kita. Apa yang disampaikan ke waktu coaching mungkin kemarin Pak Otong juga sudah menyampaikan bahwasanya pada seleksi wawancara itu setidaknya ada 7 kompetensi yang dinilai oleh asesor di situ. Mungkin mengingatkan kembali, saya mungkin barangkali kalau Bapak Ibu yang tidak di surat Bapak Ibu juga ada itu di surat kelulusan, tujuan dan misi, inisiatif untuk mengambil tindakan, membangun hubungan yang positif, kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, pembinaan dan pementoran, orientasi pada peserta didik, kemudian kematangan beretika. Nah, dan inilah 7 kompetensi yang akan dinilai oleh asesor waktu pelaksanaan seleksi wawancara. Jadi itu saja mungkin barangkali Bapak Ibu. Yang penting yang perlu saya tekankan adalah jangan memberikan jawaban yang tidak pernah kita alami gitu. Jangan memberikan jawaban yang tidak pernah kita alami. Nanti ketika akan karena begini Bapak Ibu, saya lebih dulu 1 jam. Lebih dulu 1 jam melaksanakan tes wawancara. Pertanyaannya itu berangkat dari jawaban apa yang saya jawab. Berangkat dari jawaban saya pada saat itu. Ketika saya jawab ini, akan digali lagi dengan pertanyaan berikutnya. Setelah saya jawab, akan digali lagi dari jawaban saya itu. Jadi ketika kita menjawab berdasarkan hasil karangan, kasus yang kita karang-karang sendiri, maka akan kelabakan untuk menjawabnya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi memang sekali lagi saya tekankan kepada rekan-rekan kami, Bapak yang akan melaksanakan wawancara dan simulasi, jawablah nanti memang dengan keadaan yang sebenarnya, yang apa yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita alami. Itu saja mungkin barangkali Bu Erlin, mungkin ada teman-teman yang lain nanti akan menyampaikan lebih lanjut. Terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Roni, ternyata tidak hanya kepala-kepala sekolah senior yang betah dengan Bapak Roni ya, Bapak Ibu asesor ternyata juga betah sampai lebih dari 1 jam untuk wawancara ya, Masya Allah. Itu pengalaman luar biasa Bapak Roni dan Ibu Lydia ya Bapak Ibu. Memang kalau yang kami lihat ya di lapangan, kami merasa ciut. Kami tidak ciut ketika menjalani seleksi Bapak Ibu, tapi kami ciut ketika menjalani pendidikan guru penggerak. Bukan karena tugasnya yang biasa-biasa aja, nggak ada sih tugas guru penggerak itu berat, itu hoax banget ya. Tapi ketika melihat teman-teman ini yang luar biasa penuh inovasi, ciut, tapi bukan untuk mundur, tapi siap untuk mengasah potensi agar lebih luar biasa lagi, mengasah pisau-pisau dan pedang kita agar lebih tajam lagi. Saya tidak kalah gitu dari teman-teman luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, silakan nikmati snack di rumah masing-masing jika tersedia, jika tidak kita sama-sama bersyukur saja ya, diet sejenak tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan kepada narasumber ketiga yang sangat luar biasa juga, pejuang sinyal juga ya. Beliau adalah Ibu Ria Astarina, Kepala Sekolah Muda yang luar biasa juga. Kepada Ibu Ria Astarina kami persilahkan. Halo Ibu Ria, Bu Ria sudah standby? Bu Nadia kayaknya Bu Herlin. Oke, baik. Kita
seperti itulah Bapak Ibu ya, di teman-teman guru penggerak ini tidak akan ada yang takut-takut untuk tampil, mau ada kendala, tidak ada kendala, siap maju tempur ya, mau ada persiapan, tidak persiapan, insya Allah kita orang-orang yang siap untuk tempur kapan saja. Kepada Ibu Nadia kami persilakan. Ibu Nadia, mana Ibu Nadianya ada? Dek, apa dek sebutan dek? Kita lanjut tanya jawab saja mungkin dulu ya Bu Erlin. Sepertinya Bu Nadia terlempar. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali kegiatan webinar hari ini. Sebenarnya saya sendiri juga sangat di luar ekspektasi kita ya. Pertama, tapi pesertanya luar biasa banyak ya. Sehingga kita yang mempersiapkan kegiatan juga penuh perjuangan luar biasa untuk bergabung dengan Zoom ini. Selamat untuk Bapak Ibu hebat yang bergabung. Baik. Untuk sementara kita lanjut nih Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya baik tentang bagaimana simulasi mengajar ataupun tentang wawancara ke teman-teman boleh diaktifkan. Yang pasti Bapak Ibu tidak ada yang perlu ditakutkan untuk kegiatan simulasi mengajar dan wawancara ini. Kenapa? Karena di sini kami benar-benar menemukan bahwa asesor ini adalah benar-benar orang-orang yang sudah menerapkan Merdeka Belajar dengan nyaris sempurna gitu ya. Jadi selalu melihat walaupun kita sedikit grogi, bahkan ada sedikit kesalahan dalam pembicaraan, tetap yang terlihat itu hanya positifnya saja gitu. Sehingga kita saat yang kami rasakan ketika ikut simulasi mengajar dan wawancara ini sudah merasa menjadi orang hebat ya setelah mendengar pembicaraan dari para asesor. Padahal sebelumnya merasa orang yang paling mengkhawatirkan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang raise hand. Saya akan coba ini ya Bapak Ibu ya, mengambil 3 penanya di urutan teratas di face kami. Kepada yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Mor Handayani Pratiwi. Mohon perkenalkan diri Ibu dan disampaikan pertanyaannya. Silakan kepada Ibu Handayani Pratiwi, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk Ibu moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, di sini saya ingin bertanya, lebih tepatnya pengen minta solusi lah Bu ya. Saya alhamdulillah lolos di tahap 1. Akan sebentar lagi bakal ke tahap 2 nih Bu. Cuman itulah banyak pemikiran saya nih Bu, apalagi sekarang nih kan banyak-banyaknya kegiatan ya Bu ya untuk guru. Jadi saya nih agak sedikit down gitu Bu. Sedangkan saya juga minta solusi ke kepala sekolah saya, kata kepala sekolah saya lebih baik mundur saja gitu Bu, karena itulah banyaknya kegiatan dan takutnya nanti terbengkalai kelas katanya gitu Bu. Jadi sampai sekarang nih saya bimbang Bu. Jadi saya pengen minta solusinya dari Bapak Ibu narasumber nih yang telah lebih banyak pengalaman. Itu saja Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Ibu Mor Handayani yang sedang bingung kemana mau dibawa gitu ya langkah ini. Itu pertanyaan dari Ibu Mor Handayani, mau gimana sih sebaiknya gitu kan? Ternyata sudah ada petakut-petakut ini gitu ya. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Armon. Kepada Bapak Armon kami persilakan. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armon, saya dari SMP 12 di Junjung. Di sini yang saya tanyakan, yang saya ragukan setelah praktek 10 menit, praktek mengajar 10 menit, setelah itu ada informasi dari dari rekan-rekan yang sudah selesai melaksanakan praktek mengajar, itu ada yang ditanya itu kelebihan atau kekurangan. Itu yang kelebihan kekurangannya yang 10 menit atau yang
dari RPP yang kita masukkan dulu gitu. Nah, mungkin itu pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Armon. Bapak Ibu silakan diselanjutkan nyeneknya ya sambil menunggu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga kita serahkan kepada Ibu Mariana Windy. Kepada Ibu Mariana kami persilahkan. Masih, ya Bu, suaranya. Jadi baik, selamat sore. Saya Ibu Mariana Windy. Mungkin saya jauh ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya dari Sumba Timur. Saya guru, ya, saya guru kelas 2. Saya sudah melaksanakan praktik mengajar yang 10 menit dan beberapa pertanyaan setelah praktek mengajar tersebut. Yang saya mau tanyakan di sini, kemarin kan saya kendalanya hujan deras, jadi sempat mati listrik. Jadi waktu itu saya sempat terlambat. Apa itu menjadi masalah buat saya? Tapi saya bersyukur karena selama saya menjalankan praktek mengajar dan menjawab beberapa pertanyaan, saya tidak ada kendala. Saya mewakili jawab ya dari teman yang nomor 2 tadi. Itu maksudnya kekurangan dan kelebihan yang dimaksud itu yang 10 menit, Pak. Mungkin demikian saja dari saya, mohon dijawab. Kekurangan waktu dari saya waktu itu dan maaf, keterlambatan waktu yang saya buat itu kan bukan saya sengaja dan saya sudah jelaskan ke asesor, ke 2 asesor sampai saya dihubungi. Kebetulan waktu saya dihubungi itu listriknya baru nyala, jadi jaringannya baru bagus. Demikian Bu, apa itu menjadi masalah ke depannya buat saya? Tapi apapun itu nanti ya saya serahkan kembali lagi kepada Bapak Ibu asesor yang menilai saya waktu saya melaksanakan praktek mengajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Demikian saja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Mariana Windy. Ternyata tambah lagi nih pasukan kita yang sama-sama pejuang sinyal ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang bermasalah dengan sinyal jaringan listrik itu tidak hanya di Sumba Timur saja Bapak Ibu. Kami di Junjung juga seperti itu, Kabupaten Solo juga seperti itu. Memang itu salah satu ciri khas negara kita yang masih banyak daerah-daerah yang kurang meratanya ya masalah listrik, sinyal, jaringan. Tidak apa-apa, itu tidak perlu membuat kita menyerah. Baik, ini sudah terkumpul 3 pertanyaan dari Mbak Ibu hebat. Kami persilahkan, kami akan urut dari pertanyaan pertama ya Pak Ibu ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nurhandayani Pratiwi. Jadi sebenarnya bagusnya gimana sih? Ikut nggak nih? Kan kerjaan di sekolah banyak juga. Tugas di sekolah banyak juga. Apalagi teman-teman yang lulus seleksi guru penggerak ini biasanya memang orang-orang yang tugasnya sudah berlapis-lapis di sekolah ya Bapak Ibu ya. Oh iya dia ada, dia kan pintar, dia kan mau, dia kan ini. Memang apapun yang disuruh mau, akhirnya tugas bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, gimana nih bagusnya Ibu Lydia dan Bapak Roni? Kami persilahkan kepada Ibu Lydia terlebih dahulu untuk memberikan jawabannya. Kepada Ibu Lydia kami persilahkan. Suara Ibu Lydia. Apakah Ibu Lydia terlempar? Ya. Sudah. Ya, silakan. Oh, Ya, sudah. silakan, sudah terdengar. Sudah, Bu. Oke. Dari yang ditanyakan oleh yang ditakutkan oleh Bu Handayani ya, tadi itu sebenarnya merupakan ketakutan kami juga awalnya. Ke kami semua, malah semua guru yang akan mendaftar ke CWGP angkatan 6. Itu karena waktu ya kita memikirkan kita mengajar dan beberapa lagi hal yang harus kita kerjakan. Apakah takutnya nanti keteteran nanti kita tidak bisa tugas banyak seperti kata Bu Elin tadi, tugas TGP juga banyak, gitu ya. Tapi setelah kami jalani, Bu, ternyata yang penting sekali kita lakukan itu manajemen waktu. Dan ternyata tugas-tugas CGP itu tidak seberat itu, gitu. Tidak seberat yang kita bayangkan ya Bu Erlin ya. Jadi kita membayangkan modul sekian banyak gitu. Tapi ternyata setelah kita jalani itu tidak dengan manajemen waktu yang tepat ya Bu ya.
itu tidak seberat yang kita bayangkan. Jadi kami juga saat itu tetap bisa melaksanakan tugas, tidak mengganggu waktu mengajar, nih Bu. Yang lebih penting tidak mengganggu waktu mengajar kita, gitu. Jadi tugas itu bisa kita laksanakan setelah jam mengajar atau di sela-sela istirahat juga bisa kita kerjakan beberapa modul. Terus untuk lokakarya itu kami waktu angkatan 6 dan angkatan 7 ya Bu, itu hari Sabtu ya Bu Erlin ya. Tapi yang sekarang 8 dan 9 itu sudah hari Minggu kalau nggak salah ya Bu Erlin ya. Ya, jadi memang diusahakan untuk tidak mengganggu jam pelajaran nih Bu. Jadi kalau menurut dari pengalaman saya itu dengan manajemen waktu yang tepat, yang bagus, itu tidak akan mengganggu kegiatan kita, kewajiban kita sebagai guru, tidak akan meninggalkan kelas juga, karena memang ini isu yang santer kita dengar. Kalau kita mengikuti CGP itu banyak kepala sekolahnya yang marah. Kenapa? Karena gurunya meninggalkan kelas katanya gitu. Karena ada tugas CGP, jadi gurunya meninggalkan kelas. Padahal sebenarnya tugas CGP itu fleksibel sekali. Kita bisa melakukannya dimanapun, kapanpun gitu. Dan untuk pertemuan dengan pengajar praktik, Zoom dengan pengajar praktik dengan teman-teman yang lain, itu dilakukan atau dirancang di luar kegiatan sekolah. Jadi setelah kita pulang sekolah, baru kegiatannya dilaksanakan. Waktu itu kita sekitar jam 3 atau jam 4 itu baru melaksanakan kegiatan dengan pengajar praktik. Atau juga ada juga yang sesi malamnya. Gitu. Jadi memang tidak mengganggu kegiatan kita di sekolah nih, Bu. Jadi kalau dari saya semangat nih Bu, Bu Handeni semangat. Jangan memikirkan hal yang negatif terlebih dahulu karena hal positifnya banyak sekali di CGP ini. Dan dengan manajemen waktu yang baik itu kami percaya, kita semua percaya akan bisa lancar pelaksanaan program guru penggeraknya. Demikian ini jawaban dari saya, Bu Erlin. Ya, terima kasih Bu Lydia. Silakan dinikmati snacknya Ibu Lydia. Semoga ada air di sana, ada snack yang lainnya. Ada air. Itu jawaban dari Ibu Lydia ya. Ibu Handayani ikut aja. Ternyata kegiatan CGP itu B aja, kata istilahnya sekarang biasa aja tuh gitu ya. Yang penting kuncinya manajemen waktu. Nah, terkait kepala sekolah marah kepada guru, itu tidak perlu nunggu CGP dulu. Banyak kok oknum di lapangan yang kepala sekolah nggak suka sama gurunya karena datang terlambat, pulang cepat, sering izin tidak masuk kelas tidak pakai RPP, suka marah-marahan sama anak. Dan untuk mendapatkan kemarahan kepala sekolah tidak perlu untuk ikut CGP terlebih dahulu ya Pak Ibu ya. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Lydia. Kita kasih kesempatan kepada Bapak Roni untuk memberikan penguatan kepada Ibu Nur Handayani. Kepada Bapak Roni kami persilahkan. Terima kasih Bu Erlin. Ibu yang lagi galau tadi. Tidak usah galau, Bu. Tidak usah galau. Apa yang disampaikan Ibu Lydia Francisca tadi, bahwasanya memang bagaimana kita bisa memanajemen, mengatur waktu dengan tugas-tugas kita yang belum lagi tugas pokok sebagai guru, kemudian tugas tambahan, apalagi itu mungkin barangkali wakil kurikulum di sekolah, di SMP, SMA kan, kalau di SD tidak ada itu. Kemudian juga mungkin tugas sebagai bendahara BOS, inventaris barang dan lain-lain sebagainya. Itu apa yang disampaikan Bu India tadi, bagaimana kita bisa memanage-nya. Kalau untuk tugas-tugas CGP, itu bisa kita laksanakan di jam-jam yang tidak mengganggu kepada PPM. Ini kita semangat luar biasa. Lulus tahap 1 itu saja sudah sangat sulit. Apalagi sekarang kita sudah lolos di tahap 1 dan akan menempuh ke tahap seleksi yang tahap kedua. Jadi mari kita maksimalkan usaha kita supaya kita bisa sama-sama bisa lolos semuanya. Kemudian pertanyaan Pak Armon tadi, ya mungkin langsung jawab saja Pak Armon. Pertanyaan Pak Armon tadi, kelebihan dan kekurangan setelah
simulasi mengajar itu pertanyaan kelebihan atau kekurangan itu terkait dengan pembelajaran yang 10 menit itu telah kita laksanakan. Ini erat kaitannya Pak Armon dengan kompetensi yang tadi saya sebutkan, kompetensi seleksi mengajar. Kompetensi yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Ini memang jika ditanyakan apa kelebihan, apa kekurangan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, itu lebih kepada refleksi. Nah, setelah kita jelaskan, kita sampaikan kepada asesor apa saja dari pembelajaran selama 10 menit tadi, kelebihan apa dan kekurangannya apa. Jadi itu dari pertanyaan asesor itu. Kemudian Ibu kami dari Sumba Timur, Ibu ya. Dari Sumba Timur, luar biasa, semangat Ibu. Terkendala di jaringan internet ya karena kondisi hujan. Ya. Ini pengalaman saya, Bu. Pengalaman itu mendampingi CGP A10 kemarin. Persis sama kasusnya seperti Ibu. Hujan, terlambat masuk jimit, ya, terlambat masuk jimit. Jadi ketika sudah dapatkan jaringan internet masuk ke jimit, asesornya sudah tidak ada di ruangan meet itu lagi. Terpaksalah dihubungi penghubung, kemudian penghubung menghubungi asesor kembali, masuk kembali asesor. Dan simulasi mengajar berjalan dengan baik selama wawancara kalau tidak salah, wawancara bahkan seperti itu. Proses wawancara berlangsung dengan lancar, kemudian alhamdulillah kemarin lulus angkatan 10. Jadi kendala seperti itu kan sudah dipahami oleh asesor, oleh Ibu Bapak. Itu kan bukan kesalahan kita. Selama dalam pelaksanaan apa itu simulasi atau wawancara kita lancar, kita terlaksana dengan baik, untuk lulus atau tidak lulusnya nanti itu sudah tergantung kepada penilaian dari asesor. Yang pasti Ibu kami yang dari Sumba tetap semangat, luar biasa. Salam untuk kawan-kawan di Indonesia Timur. Demikian mungkin barangkali Bu Erlin. Masya Allah, terima kasih ya Pak Roni, saking semangatnya ketika pertanyaan langsung diborong. Jadi kesimpulannya Ibu Murhandayani Pratiwi, ambil saja peluang ini, jangan disia-siakan. Peluang baik itu tidak akan datang 2 kali ya. Nggak ada kok sibuk CGP rukol aja cuma 2 kali dalam sepekan, itu pun kita yang tentukan dengan fasil kita. Dan kalau yang pernah kami jalani Bapak Ibu itu lebih berat PPG Daljab ketimbang kegiatan CGP. Itu tugas fleksibel. Nah, kami di Junjung angkatan 6 itu perdana, sulung banget gitu ya, sehingga tugas masih meraba-raba. Kalau sekarang kami lihat tugas itu sudah banyak modelnya di YouTube. Kita tinggal modifikasi aja. Jauh lebih ringan ya. Bahkan kami sendiri ketika menyelesaikan tugas-tugas di modul itu sambil menemani teman-teman kami bergosip. Kita bergosipnya bukan tentang masalah suami istri yang tidak kelar-kelar ya Bapak Ibu ya, tetapi tentang metode mengajar dan lain sebagainya. Nah, ini ikut saja. Terus untuk Ibu Mariani Windy, tetap semangat Bu. Kita sama-sama pejuang sinyal. Ini saya untuk bisa menjadi moderator, saya harus rumah saya itu di Kabupaten Solo dan saya sekarang berada di Kota Solo demi bisa menjadi moderator. Seperti itulah memang kita. Jadi itu jangan pernah menyerah dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat kecil ini gitu kan, tidak seberat rintangan yang kita hadapi, tidak seberat rintangan dan tantangan dalam membesarkan anak-anak kita. Begitu Ibu ya. Dan pertanyaan dari Bapak Armon sudah dijawab juga oleh Bapak Roni. Luar biasa Bapak Roni, sekarang kita kasih kesempatan kepada Ibu Lydia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Armon dan Ibu Mariana Windy. Kepada Ibu Lydia kami persilahkan. Bu Erlin, sebenarnya sama oleh Pak Roni tadi itu udah terjawab ya Bu Mariana Windy, itu tetap semangat. Kalau menurut saya itu tidak akan menjadi kendala kalau terlambat masuk selama
asesornya tahu kalau alasan ibu terlambat apa gitu, itu sudah sangat dipahami sekali. Jangan kan terlambat ya Bu ya, kita salah menyampaikan RPP misalnya ada keliru sedikit, itu tidak akan menjadi masalah. Waktu itu saya mengalami sendiri, jadi ada beberapa langkah terlupa malah gitu. Tapi mereka paham, para asesornya juga tidak terlalu sekaku itu Ibu gitu. Jadi kalau kalau alasannya sudah jelas tuh, mudah-mudahan tidak akan menjadi masalah besar gitu Ibu ya. Tetap semangat ya Ibu. Untuk Pak Armon, wawancaranya setelah simulasi mengajar itu adalah ke apa yang simulasi mengajar saat itu tuh Pak. Jadi biasanya kan simulasi mengajar itu RPP yang sudah kita kumpulkan ya. Jadi itu yang dilihat oleh asesornya. Mereka memperhatikan simulasi kita mengajar. Dari sana mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang telah kita lakukan, kelebihan dan kekurangannya, apalagi pembelajarannya, metode pembelajarannya juga. Waktu itu saya ditanya metode apa yang Ibu gunakan, metode apa lagi sekiranya yang bisa Ibu gunakan selain metode yang ini. Jadi apa yang simulasi yang sudah kita lakukan, yang sudah dilihat oleh asesor, itu yang akan ditanyakan oleh mereka. Demikian Pak Armon, Bu Mariana, dan Bu Handayani, tetap semangat. Terima kasih Pak Roni dan Semoga tahap Ibu keduanya Lydia. Terima kasih lancar. banyak Bapak Ibu dan moderatornya. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lydia atas jawabannya. Tetap semangat ya ibu-ibu yang sudah lulus. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ade tadi, bahwa begitu banyak guru-guru yang ingin mengikuti seleksi guru penggerak, tapi tidak semuanya bisa lulus. Nah, kita yang sudah sampai di tahap 1 ini jangan menyerah. Maksimalkan lagi upaya kita. Kalau kami berprinsip ikut seleksi, ikut tes, ikut perjuangan itu untuk menang, bukan untuk menyerah dan mengalah dengan sedikit tantangan yang ada. Baik, itu jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Semoga Bapak Ibu puas ya dengan jawabannya dan membantu. Untuk berikutnya kami buka satu sesi pertanyaan lagi. Jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diaktifkan fitur raise hand-nya. Kami tunggu 10 detik ya Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, silakan diaktifkan fitur raise hand-nya. Angkat tangan. Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu, apakah snack di meja masing-masing sudah habis? Masih ada Bu, masih ada snacknya. Oh, masih. Bapak Ibu yang lain masih ingin bertanya, itu di Sumba sudah mulai menjelang malam, Ibu Mariana Windy? Nah, sepertinya setelah kita lihat scroll-scroll dari atas ke bawah, tidak ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi intinya Bapak Ibu, kita untuk insya Allah ya, setiap aktivitas kebaikan itu akan membawa dampak baik kepada kita, membawa dampak positif kepada kita dan tidak akan merugikan kita. Bahkan ketika sudah nanti peraturan berubah dengan pemerintahan yang baru, dengan mungkin Menteri Pendidikan yang baru, maka tetap pendidikan guru penggerak ini tidak akan sia-sia karena kita memang mendapatkan ilmu yang luar biasa, energi-energi positif yang sangat membanjir. Jadi kami ketika bertemu dengan teman-teman CGP saat itu dalam pendidikan guru penggerak itu baru menyadari bahwa ternyata rintangan-rintangan kita hadapi itu kecil gitu. Baik, maaf Bapak Ibu, ternyata masih ada yang raise hand. Kita buka satu kali lagi ini ya, yang jika ingin bertanya kepada Ibu Arta Ruci, kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu moderator dan juga para narasumber. Alhamdulillah materi pada hari ini sangat menarik, kemudian informatif, memberikan wawasan kepada saya khususnya persiapan untuk tahap 2 ya Ibu. Saya ingin menanyakan Bu, tahap 2 khususnya yang wawancara, mungkin teknisnya itu saya baca juknisnya itu kan ada 2 asesor ya Bu ya yang akan menanyai pada saat wawancara. Nah itu teknisnya itu
setiap asesor itu bergantian atau asesor pertama bertanya dulu, kemudian nanti kalau udah selesai baru asesor kedua, atau bergantian seperti itu, Bu? Itu saja mungkin. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Artaruci atas pertanyaannya. Ibu Artaruci, maaf dari mana ibunya? Saya dari Jogja, Bu. Masya Allah, Kota Gudeg ternyata ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan pendidikan ke sana ya Bapak Ibu. Salah satu dia sampai hari ini yang belum terwujud ini. Baik, itu pertanyaan dari Ibu Artaruci. Nanti pertanyaan dari asesor gimana? Mau bergantiankah atau bareng-barengan kompakan gitu. Kita serahkan sekarang kepada Bapak Roni untuk menjawab ya. Kepada Pak Roni kami persilahkan. Terima kasih Bu Erlin. Ya, pertanyaan dari Bu Artaruci tadi, apakah asesornya ganti-gantian atau bagi-bagi jam? Memang Bu Artaruci, di saat seleksi wawancara, itu asesornya bergantian bertanya, maksudnya bergantian. Durasi waktu 1 jam itu dibagi 2. Jadi part awal asesor 1, part keduanya nanti asesor yang kedua yang bertanya. Dan pertanyaan dari asesor yang pertama itu tidak akan diulangi oleh asesor yang kedua. Jadi pertanyaannya itu berbeda pertanyaan setiap asesor ini. Asesor ini dia akan bergantian. Nanti setelah selesai bagian dari asesor yang pertama, baru asesor yang kedua lagi memberikan pertanyaan. Yang pertanyaannya itu tidak sama. Tidak ada pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh asesor sebelumnya akan ditanyakan oleh asesor yang berikutnya. Itu kira-kira Bu Tariki. Jadi barangkali jawaban-jawaban mungkin ada kaitan nanti antara jawaban yang tadi dipertanyakan oleh asesor yang pertama dengan yang ditanyakan oleh asesor yang kedua. Cuman pembagiannya begitu kalau yang ditanyakan Bu Artaruci tadi, bagiannya begitu. Waktu buat asesor itu bergantian untuk melakukan wawancara terhadap kita. Begitu kira-kira Bu Erlin. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Roni. Ternyata bergantian ya Bu ya, bagi jam gitu. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Lydia untuk berikan jawaban. Kepada Ibu Lydia kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Artaruci. Tadi kata Pak Roni itu sudah ini ya, sudah disampaikan oleh Pak Roni. Memang kan dibagi dua. Jadi asesor pertama bertanya lalu ke asesor kedua. Ini saya ada beberapa contoh pertanyaan nih, Bu. Akan saya share sebentar. Aku segini bisa. Apa sudah terlihat, Bu Erlin? Sudah, Bu. Jelas. Jadi ini nih beberapa pertanyaan yang masih saya ingat pada saat wawancara. Dan ini dibagi 2. Waktu itu asesor pertama itu menanyakan yang nomor 1 sampai nomor 4. Itu sekitar itu. Gitu. Asesor keduanya yang akan menanyakan pembelajaran waktu itu. Jadi asesor pertama menanyakan tentang ya apa yang Anda ketahui tentang program guru penggerak. Apa yang ingin Anda capai dengan mengikuti program guru penggerak? Bagaimana Anda akan menerapkan hasil pendidikan guru penggerak ke sekolah Anda? Terus apa potensi dalam diri Anda yang akan membantu Anda dalam mengikuti program guru penggerak? Dan beberapa pertanyaan yang lain. Baru setelah itu, setelah asesor pertama menanyakan, baru ke asesor kedua. Itu yang saya ingat, apa kendala dalam pembelajaran yang pernah Anda hadapi? Lalu bagaimana langkah-langkah Anda dalam mengatasinya? Masih pembelajaran yang itu ya, jadi masalah. Pada saat kita menyampaikan ini adalah masalahnya, lalu dikulik lagi. Lalu bagaimana langkah Anda dalam mengatasinya? Kita sampaikan lagi ini langkahnya. Lalu asesor yang itu juga menanyakan siapa saja yang Anda libatkan dalam mengatasi masalah tersebut. Terjawab lagi. Lalu ditanya lagi, bagaimana hasilnya? Jadi satu esai kita itu bisa dikulik oleh asesor. Gitu. Jadi dengan 2 asesor kita dibagi 2 gitu, sesinya.
Demikian Bu Erin. Ada sedikit nih, ada trik yang ingin saya sampaikan juga. Tadi belum sempat ya. Eh, itu yang kedua itu jawablah. Tadi kata Pak Roni, jawab pertanyaan dengan jujur ya. Terus sesuai dengan yang apa kita alami. Terus tidak berbelit-belit. Pada saat wawancara itu asesor selalu mengingatkan, tolong jawab pertanyaan dengan to the point gitu. Tidak berbelit-belit dan tidak keluar dari topik pertanyaan. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima instruksi seperti itu dari asesor. Mohon jawab pertanyaan dengan jelas, mohon jawab pertanyaan dengan tidak berbelit-belit gitu. Terus yang ya, trik yang kedua nih, ketiga nih Bu, hindari sikap menonjolkan diri secara berlebihan. Tuh, jadi kita harus lebih menonjolkan sikap kolaborasi kita, sikap menggerakkan orang lain, sikap bekerja sama dan mengembangkan diri. Ini sih beberapa trik yang berhubungan dengan wawancara. Demikian Bu Erlin, jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya Ibu Lydia. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia dan Pak Roni ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tinggal baca-baca lagi esai yang sudah diunggah di BKB. Pertanyaan tidak akan jauh dari itu, tapi asesor akan minta to the point. Kalau saya malah punya sedikit pengalaman lebih unik Bapak Ibu. Jadi karena dulu itu sempat berdinas di daerah IDT, itu banyak banget pengalaman-pengalaman luar biasa menggerakkan masyarakat, menggerakkan orang tua siswa gitu ya. Jadi ketika asesor tuh sudah mengangkat, udah Bu pertanyaannya, kami sempat ini, maaf Bapak Ibu, saya masih ingin bercerita, ceritanya masih banyak, sampai gitu maaf Bu, cerita, waktu kita terbatas, saya sampai ada momen seperti itu karena saking semangat kita, karena alhamdulillah memang asesor yang kita temui itu luar biasa, mempositifkan kita sehingga rasa takut tadi itu hilang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah paparan luar biasa dari ibu-ibu guru hebat ya. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kami serahkan kepada host, kami tutup dengan pantun terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan diaktifkan mikrofonnya dan bilang cakep ya, cakep tidak cakep bilang aja cakep gitu ya. Taman bunga menanam bunga sembari tersenyum. Cakep. Berlapis-lapis. Karena pengalaman kami mulai habis. Yang penting jelas pantun. Suaranya besaran Bu, biar jelas. Suaranya hilang. Ulang biar bagus, cakep. Apakah masih hilang suaranya Bapak Ibu? Ya. Silakan Bu, lanjut. Mangga harum namanya ini. Apa daya sampai kita. Tampilan kami sampai di sini. Di lain waktu insya Allah kita sambung lagi. Baik Bapak Ibu, terlebih kurang saya mohon maaf. Segala kelemahan itu datangnya dari kami yang manusia biasa, sedangkan kesempurnaan hanya milik penguasa yang maha kuasa. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herlin, Bapak Sumber, Pak Roni. Erlin, terima kasih banyak. Rizka. Iya, makasih banyak. Ya. Ibu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih ilmunya. Izin keluar, udah mau maghrib nih Bu, udah mau azan. Silakan Bu Yopi. Halo Bu Yopi, silakan Bu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian kegiatan ini
Sudahkah terjawab keraguan Bapak Ibu? Semoga sudah ya. Baik, saya merangkum kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama terkait simulasi mengajar. Bapak Ibu cari tempat yang tenang, kemudian juga jaringan memadai. Kemudian persiapkan mental Bapak Ibu, persiapkan sebaik mungkin di dalam melaksanakan simulasi mengajar. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu siapkan KTP-nya. Kemudian waktu simulasi mengajar perlu Bapak Ibu berlatih, pertimbangkan berapa durasi 10 menit itu ada di sana kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian juga penutup. Nah, pada saat wawancara, sampaikanlah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu alami. Nah, di saat Bapak Ibu nanti lulus, jangan khawatir, karena ketika Bapak Ibu menjalani program guru penggerak ini, semua akan terasa mudah jika Bapak Ibu ikhlas dan bahagia menjalaninya. Kemudian, intinya Bapak Ibu harus pandai dalam memanage waktu. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada sore hari ini itu mendapatkan sertifikat, itu akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengisi link, nanti ditunggu di emailnya sertifikat dari kegiatan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya selaku host pada sore hari ini, jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian hari ini, semoga bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yofi boleh foto ya? Ya.